Para pemirsa perlu diingat untuk bibit anggur rata-rata orang menjual kalau anggur impor itu di atas 100.000. Kalau ada yang jual jenis anggur impor harganya di bawah 20.000, kalau nggak kenal artinya saudara atau teman, biasanya palsu. Perlu diperhatikan ini kebanyakan jual bibit anggur impor yang asli dia ada batang bawah rootstock lokal dengan batang impor yang ditempel seperti ini. Kalau para pemirsa ingin mendapatkan jenis anggur yang asli, tolong dilihat YouTube-nya. Ya. Nah, setelah itu pohon ditanam 1 minggu di pupuk NPK. Setelah 2 minggu, maksudnya 1 minggu pertama, minggu kedua boleh 10 butir asal pohon kelihatan segar, tidak mengalami gejala overdosis. Nanti setelah berbuah dipupuk NPK kembali supaya dia subur kembali. Setelah dia subur baru di MKP. Jadi anggur berbuahnya tergantung kita. Saya ulangi lagi, tergantung yang punya, bukan tergantung pohonnya. Setelah ada buah pertama, untuk buah berikutnya terserah para pemirsa. Jadi nggak ada ilmu, oh ini musim hujan, musim kemarau, nggak ada. Kalau pengen dia berbuah sepanjang tahun, caranya ditutup, atapnya ditutup dengan plastik UV bisa, dengan plastik bening bisa, atau dengan menggunakan spandek plastik bening ya. Adanya di toko Mega Baja kalau spandek plastik bening. Kalau plastik UV di tukang toko plastik ada. Seperti itu. Dan nanti Mas Pandu bisa dilihatin bibit-bibit saya jumlahnya ribuan. Insya Allah cukup. Tapi yang penting para pemirsa yang pesan bibit sama saya jangan buru-buru ya. Kalau pas ada pasti saya kirim dan alhamdulillah saya jadwalkan. Mama nih pesan hari ini, kalau nggak besok-besoknya atau lusa saya kirim. Dengan catatan yang dipesan bibitnya banyak. Kalau bibit yang sulit-sulit kayak jenis yang nengrat gitu, saya kebanyakan nunggu barang ada. Tapi kalau jenis kayak Tran, Ninel, Jupiter, Akademik, Dixon yang mudah berbuah dan lain-lainnya yang mudah berbuah, saya insya Allah ada. Kalau belum saya kirim berarti memang belum siap kirim untuk jarak jauh. Kalau kita paksakan biasanya mati. Nah oke, di dalam pengiriman para pemirsa, walaupun udah saya sedemikian rupa safety ya, dibolak-balik nggak apa-apa, tapi jasa pengiriman biasanya dia melempar ya. Kenapa melempar? Karena dia dikejar waktu, mungkin karena dia buru-buru dan lain sebagainya, atau target dari perusahaan. Saya tidak menyalahkan. Apabila barang yang diterima patah atau mati, saya ganti lagi, saya kirim ulang. Tapi mohon maaf tidak bisa langsung, artinya mungkin nunggu jeda barang itu ada. Kecuali dia merubah, mama nih dia pesennya Tran terus patah, karena yang ada Ninel dia mau, kita langsung ganti, kita kirim kembali. Tapi kalau dia minta Tran butuh waktu 1 atau 2 minggu. Kalau saya lupa karena pesanan bibit di saya itu jumlahnya ribuan, mohon aktif WA, paling enggak 3 atau 4 hari sekali WA. Pak Pri, mana pengganti saya? Pak Pri, mana pengganti bibit saya ya? Saya tidak akan marah, ditagih tiap hari nggak akan marah karena memang udah tugas saya. Dan apabila para pecinta anggur sekalian mungkin nggak sabar menunggu, saya sekali lagi saya mohon maaf. Nggak usah nunggu lebaran untuk minta maaf ya. Kapan aja bisa. Jadi saya minta maaf seperti itu. Yang pasti saya berusaha untuk memberikan servis kepada para pecinta anggur sekalian, mulai dari pengiriman maupun edukasinya. Tidak hanya kita jual bibit, tapi jual edukasi. Bukan untuk edukasi gratis, artinya kita mengedukasi ya, memberikan pelajaran. Anggur perlu diingat ya, anggur tidak butuh pupuk yang berlebihan, dia butuhnya kontinu. Jadi lebih baik anggur ini dipupuk sedikit-sedikit tapi kontinu, artinya dia mau hari Minggu dipupuk, hari Minggu berikutnya dipupuk gitu. Kalau pengen tiap hari dipupuk bisa, tapi dengan dosis yang sangat kecil. Kalau menggunakan ppm jangan melebihi 200 ppm, dia tidak akan overdosis. Tapi kalau melebihi 800, insya Allah anggurnya cepat mati, tidak jadi hidup, tapi mati karena overdosis. Seperti itu, termasuk media tanam ya para pemirsa. Yang perlu diperhatikan media tanam yang paling penting tanah dan sekam bakar. Kalau untuk yang lainnya itu sebagai cemilan, umpama kita makan nasi sama sayur. Kalau koi kambing itu lauknya, ya kan? Oh, kok koi kambing? Maksudnya daging kambing, daging sapi itu lauknya. Nah, di sini tanah sekam bakar itu anggap aja nasi sama sayur. Nah, koi kambing itu lauknya.
Kalau ditambah kerupuk berarti NPK, terus habis makan minum es campur berarti itu anggap aja NPK atau mungkin yang lainnya ya, POC. Terus lagi para pemirsa, kalau mau pembuahan jangan sekali-kali kita ngasih pupuknya NPK. Begitu kita potong pembuahan terus kasih NPK ini ada ya. Terus dia tanya saya, Pak, kok anggur saya tumbuhnya daun lagi nggak tumbuh buah? Karena salah pupuk. Ada lagi yang jamurnya nggak sembuh-sembuh, dia kena jamur. Kalau kena jamur daunnya, ini momen ini ada jamur embun tepung atau jamur yang kayak panu, bulat-bulat di sini saya nggak tahu namanya. Itu kalau mau membersihkan dia supaya dia sembuh, caranya dikeringkan media. Medianya harus kering. Karena kalau medianya ini basah terus, jamurnya ini bertahan lama, nggak akan gampang hilang. Nah, salah satu cara menghilangkan jamur yaitu dipotes. Terus daun yang nggak kena jamur disemprot menggunakan boleh Antrakol, Diten, Natipo, Agrimek, boleh menggunakan Ridomil Gold, banyak macamnya. Yang paling penting tadi satu, jangan sampai overdosis, lebih baik sedikit. Nah, kalau untuk menyemprot fungisida sebaiknya siang hari dengan bantuan terik matahari, insya Allah jamurnya cepat mati. Kalau menggunakan insektisida untuk menghilangkan istilahnya apa tuh, mungkin kutu kebul dan lain-lainnya. Oh ya, ini perlu saya bahas. Kalau dia insektisida dalam bentuk belalang, ulet dan lain-lainnya yang makan daun di malam hari, dia disemprotnya menjelang maghrib jam 5 sore menggunakan insektisida. Boleh menggunakan Agrimek atau mungkin apa aja ya. Biasanya saya menggunakan Agrimek karena Agrimek ada kandungan ZPT, zat perangsang tubuh. Kalau dia terkena kutu kebul itu dia seperti kapas ya, di ketiak-ketiak daun sini. Di ketiak daun dia biasanya ada putih-putih, itu dia berkolaborasi sama semut kecil yang bawa semut-semut kecil, taruh di situ, terus dia berkembang biak. Nah, sisanya dimakan sama semut. Caranya menggunakan Mama Lemon 1 sendok dengan 1 liter air ditambah gerusan bawang putih, boleh 1 atau 2 siung, kalau gede cukup 1. Disemprotkan di ketiak-ketiak yang ada kutu kebulnya, insya Allah dia akan sembuh ya. Terus kalau terjadi kutu batang nih, para pemirsa banyak yang salah juga. Kalau batangnya ada titik-titik ya, yang semakin lama semakin banyak, itu namanya kutu batang atau kutu perisai. Yang paling mujarab itu adalah Vanis. Obatnya Vanis. Cukup 1 minggu 2 kali. Ingat, Vanis pemutih baju yang ada di Alfamart, Indomaret atau toko kelontong warung tetangga sebelah. Jangan dicampur air, cukup dengan Vanis aja sama kuas ya. Dikuas terus dikuasin. Tidak campur air. Dikuas saja. Seperti itu. Jadi jangan dicampur air. Kalau dicampur air dia dosisnya berkurang, nggak mati. Nah, kandungannya Vanis ada namanya, kalau nggak salah, hidrogen peroksida, rumus kimianya H2O2. Kalau nggak salah juga ini ya, karena saya udah lama nggak sekolah. Saya lulus SMA tahun 95, sekarang tahun 2021. Oh, udah berapa lama itu? Lama banget, 26 tahun yang lalu. Seperti itu para pemirsa. Jadi jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah dengan pohon anggur. Karena anggur ini nanti saya yakin akan booming lama. Kalau tumbuhan lain seperti aglonema, seperti ikan cupang, batu akik dan lain-lainnya, dia itu hanya sekian waktu dan hilang. Ibaratnya seperti jamur, tumbuh dan hilang. Tapi kalau anggur tidak. Karena anggur setiap tahunnya ada varian-varian baru. Dan teman-teman kita yang hobi impor, itu dia berkelana keliling dunia. Dia mencari anggur di mana-mana, di Australia, di Ukraina, di Amerika, di Cina begitu, di India, di mana-mana dia cari. Nah, selalu ada varian baru, makanya para pecinta anggur jangan takut. Ada yang mungkin sekarang baru pemula, aku ingin ikut kayak Pak Pri jual bibit anggur, boleh ya. Dan kalaupun susah jual bibit anggur bisa dititipin ke saya jualin bibitnya. Karena saya alhamdulillah sehari bisa laku antara 50 sampai 100 pohon setiap harinya, rata-rata seperti itu. Untuk di masa pandemi jual bibit anggur lumayan untuk menambah kompor itu jadi ngumpulnya kenceng, gardu seperti itu. Jadi menambah alhamdulillah di saat pandemi dagangan saya ya, usaha-usaha saya itu mulai bukan menurun, pulsa hancur, laundry karena WFH work from home, orang nyuci sendiri, terus laundry saya sepi. Di dunia tanaman alhamdulillah laris. Nah, saya berdoa semoga para pecinta anggur sekalian semuanya ketularan seperti saya ya. Paling enggak dia bisa setelah menanam anggur berbuah, dia bisa memperbanyak anggurnya sendiri dan menjual ke enggak menjual,
menampilkan di depan rumah, orang akan tanya, melihat buahnya cantik, dia akan membeli bibitnya. Ya, seperti itu, nggak usah dipromosikan, udah laku, nggak usah pakai gebar-gebar, pakai spanduk, beli bibit anggur 5 gratis 1. Nah ini mohon maaf ya, banyak penipu di media sosial, termasuk ada yang punya jual beli bibit anggur menampilkan foto istri saya. Dia jual bibit anggur 1 paket 160.000 gratis 5 tambah NPK. Para pemirsa perlu diingat, untuk bibit anggur rata-rata orang menjual kalau anggur impor itu di atas 100.000. Kalau ada yang jual jenis anggur impor harganya di bawah 20.000, kalau nggak kenal artinya saudara atau teman, biasanya palsu ya. Perlu diperhatikan, ini kebanyakan jual bibit anggur impor yang asli dia ada batang bawah rootstock lokal dengan batang impor yang ditempel seperti ini. Ya, kalau dia lanjuran artinya hanya rootstock terus dia tumbuh samping kanan kiri. Nah, seperti ini contohnya. Batang terus dia tumbuh. Ini dia berarti batang, kalau ada juga yang memang pohon anggur asli, tapi kebanyakan rootstock Isabella, Red Master atau lain-lainnya jenis lokal. Kalau jenis impor jarang orang menjual dalam bentuk rootstock. Ya, seperti itu. Terus biasanya perlu pemirsa perhatikan, kalau di dunia maya, saya tidak menyebutkan, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di mana-mana, mau di Bukalapak, mungkin di apa itu, dia ciri-cirinya seperti ini, menjual bibit anggur impor berkualitas merah, hijau, hitam. Dia tidak menyebutkan namanya, sedangkan semua anggur punya nama ya. Seperti ini jenis Jupiter. Ya, ada tulisannya JP, ini Jupiter. Ada Tran, Ninel, Akademik, Biokonur, CRV, Ara 15, Ara 29, Sugar Crispy, Scarlet Royal dan lain-lainnya. Jadi anggur impor ada namanya. Jadi tidak ditontonkan, ditulis di deskripsi mereka, dia menampilkan foto upload dari luar negeri. Kalau untuk sekarang dia bisa mengupload dari YouTuber yang menampilkan foto anggurnya di tempat. Kayak saya gitu, saya sering foto action di anggur saya pegang terus saya action. Nah, itu bisa dicolong orang, fotonya ditampilkan di media dia punya, terus dia jualan bibit anggur, anggurnya lokal dibilang anggur impor. Jadi perlu diingat, ciri-cirinya penipu, jual bibit anggur impor berkualitas, dia tampilkan merah. Tapi ini tidak nipu ya para pemirsa, sebenarnya dia menampilkan anggurnya, cuma para pemirsa saja yang kurang jeli menilainya. Para pemirsa biasanya pingin bibit anggur harganya murah, buahnya bagus ya. Itu tidak, menurut saya kurang pas ya. Jadi kalau kita pengen harga bibit anggur yang bagus, tentu ada harganya. Ada barang, ada harga. Kecuali saudara atau teman. Seperti itu, kalau minta juga boleh. Mau nih ada teman saya kesini, Mas Pri saya minta bibit anggur, tak kasih. Tapi kalau orang yang bukan teman, artinya bukan sekantor atau lain-lainnya, ada maharnya. Saya tidak mematok berapa harga, tergantung duitnya banyak. Kalau dia duitnya banyak ya sekitar harga aslinya. Kalau dia duitnya dikit boleh ditawar. Yang penting tidak mencekik leher saya tuh harganya. Oke ya para pemirsa, jangan apa istilahnya, jangan sampai tertipu. Bukan tertipu sebenarnya, tidak menipu ya. Mereka mendagangkan barangnya. Kalau para pemirsa ingin mendapatkan jenis anggur yang asli, tolong dilihat YouTube-nya ya. YouTube-nya yang dia punya kebun, dia punya pohon dan punya buahnya. Kalau dia hanya menampilkan gambar-gambar, perlu ditelepon langsung atau disuruh, kalau perlu disuruh video call ya. Saya selalu begitu. Begitu ada orang beli bibit di saya video call. Saya tunjukkan buahnya dan saya tunjukkan buahnya dan saya tunjukkan bibitnya. Seperti itu. Jadi nggak yang mau beli nggak ragu-ragu, udah ada pohonnya, ada buahnya dan beli bibitnya. Kalau dia hanya menampilkan gambar-gambar terus dia ini dan itu gitu ya, termasuk kayak istri saya itu tahu-tahu ada di foto di iklan orang gitu ya. Dia menawarkan bibit anggur dengan harga murah, dia bilang anggur impor jenis merah, jenis hijau, jenis hitam berkualitas. Begitu kita lihat daunnya, ternyata daunnya Red Master ya. Yang kecutnya naudzubillah. Saya nggak bilang kecut, itu vitamin C-nya dosis tinggi ya para pemirsa ya. Cuma orang-orang kebanyakan sukanya yang manis. Seperti itu. Saya tidak bilang mereka menipu, tidak, cuma dia tidak pas. Dan yang beli jangan sampai kecewa melihat penawaran yang murah, buahnya bagus, sedangkan buah itu uploadan dari foto-foto orang lain yang bukan foto dari kebunnya sendiri. Oke, seperti itu. Apabila ada yang tersinggung yang menjual bibit anggur lokal dibilang impor, mohon segera bertobat atau enggak
segera inilah merubah, belajar anggur impor ya. Terus di kemudian hari atau bulan-bulan berikutnya dia tidak menampilkan anggur lokal. Jadi kalau anggur lokal, kalau ini mohon maaf ini 10.000 kalau dijual ya. Ini jenis Isabella lokal. Tuh, jadi jangan bilang ini anggur impor berkualitas warna hitam terus dijual harganya 10.000. Nanti yang beli seneng, begitu berbuah perutnya jadi senep karena yang diharapkan tidak kunjung datang. Oke, terima kasih kunjungannya dari Mas Pandu Nirwana. Ini penting sekali supaya para pemirsa tahu keadaan saya seperti apa, terus kenapa kok saya nggak balas WA. Selalu saya balas tapi tidak langsung karena banyak pengunjung yang datang, banyak yang harus saya hadapi. Yang pasti akan saya balas. Biasanya kalau nggak sempat malam saya balas sampai jam 2 malam. Kadang-kadang dia kapan jam balasnya, terus saya tampilkan foto-foto buah mana yang dia pilih. Kalau pas ada bibitnya kita kirim, kalau belum ada bibitnya kita janjiin 1 minggu atau 2 minggu berikutnya. Seperti itu. Saya kira udah sangat panjang sekali tutorial hari ini. Semoga kita semua sehat. Ini udah alhamdulillah COVID udah sangat drastis menurun. Kecuali kita berterima kasih sama Yang Maha Kuasa, kita berterima kasih sama pemerintah yang selalu semangat giat menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat ya. Istilahnya dengan berbagai macam cara, ada PPKM, ada ini itu. Yang jujur dengan PPKM usaha saya juga, tapi saya bersyukurnya orang menjadi sehat. Nanti setelah orang sehat semua, insya Allah dunia usaha akan kembali normal. Semuanya akan kembali, rezekinya menjadi lancar dan otomatis banyak orang yang beli bibit anggur di tempat saya. Jadi rencana saya untuk pengen cepat kaya yang dari tahun-tahun kemarin tertunda, insya Allah ke depan terlaksana. Amin. Dan saya selalu mendoakan para pecinta YouTube saya maupun YouTube Mas Pandu Nirwana, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, sejahtera, bahagia rumah tangganya, dan dikabulkan segala apa yang diinginkan. Amin. Sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.